ya, ini siapa namanya? Anizamia. Ini revisi yang bukan revisi ya, revisi bab terakhir ya. Iya. Terakhir Bapak buka dulu aplikasinya dengan ini dari fitur dulu orang berapa nih? Ke ini tempat kan ya, kan 2 kali ini ya, masih belum gitu ya. Berarti kemarin upload tanggal berapa? Ini ya, tanggal 14 ya? Yang 14 sekarang? Ini 14 sekarang? Oh minggu pas minggu ya? Ini Senin kan? Ini 15 kan? Berarti kemarin minggu. Oke, ini di Bapak sudah berapa kali? 12 ya? 12 yang sekarang ya? 12 kali. Kemarin waktu yang ke-11 suruh apa? Memperbaiki sesuai rumusan masalah, dikelompokkan sesuai rumusan masalah A, B, dan C. Lanjut 3 ya? Jadi bab 4 itu mau kuanti, mau kualitatif, tetap menjawab rumusan masalah. Iya. Kalau dia kualitatif, berarti nanti kita menggunakan informan nanya ya, menggunakan wawancara ya. Tapi kalau dia kuanti, berarti kita pakai angket ya. Iya. Betul. Pakai angket. Oke. Untuk mendapatkan angket, kemarin kita juga dari bab 1 sudah ada metodenya ya, menggunakan rumusnya skala Likert-nya ya. Kemudian untuk menguji skala Likert itu menggunakan apa tadi yang rata-rata main ya. Iya, untuk hitung rata. Sesudah dapat nilai dari responden, baru dihitung menjadi nilai rata-rata. Pakai rumus ini. Oke. Itu masih di bab 1 ya. Iya, kemudian diuji validitas ya. Nah, kemarin gimana? Bab 1-nya waktu ujinya kemana? Jadi kita sebelum langsung ke bab 4 nanti ya. Kemarin sebelum penelitian Pak. Ya, karena ini yang terakhir nih. Kalau udah ini terakhir selesai berarti ini sudah siap untuk ujian. Jadi oke, kita bab 4 ini ada kaitan dengan bab 1. Jadi makanya yang susah itu bab 1 dengan bab 4. Jadi di bab 1 kita ngulas lagi ke belakang. Kemarin waktu uji validitas gimana? Di SD tetap di sana Pak. Ya, tapi dengan dari populasi berapa orang? Populasi 800. Yang itu kan nanti yang dipakai? Enggak Pak. Beda. Dihitung lagi. Kalau ini kan untuk uji validitas awal ya. Populasinya 896 siswa Pak. 896. Terus dihitung. Ini di bab 4 ini sudah? Ditarik. Sudah waktu bab 1? Di bab 1 juga sama Pak. Oh, gitu. Ini cuma penjelasannya aja. Jadi dari 896 diambil 15% dari total populasi. Jadi pakai rumus teknik populasi sampling. Jadi dapat 42 siswa Pak. Dari 15% dari 896 ya? Iya Pak. Jadi 42 siswa. Oke. Siswa ya. Dari 42. Uji validitasnya itu setengahnya Pak. Jadi 21. Tabelnya ya? Iya Pak. Tabelnya separuh dari itu berapa? 21. Terus kita uji waktu itu ya? Iya Pak. Berapa ini ya? Sesuai dengan ini ya? Berapa persen? Valid Pak. Valid berapa? Tanda valid gimana? Kalau dia valid dia lebih besar dari tabel, yaitu 0,433. 433. Sementara hasilnya berapa? Benar itu 0,433. Iya, banyak variasi nilainya Pak, tapi dia lebih besar dari 0,433 semuanya ya di ujian setuju tidak setujunya gimana tuh? Ya waktu di menguji menggunakan tadi diuji apa ya? Kan Pak waktu di angket dia belum berbentuk nilai kayak gini, baru setuju tidak setujunya. Kalau sudah mau menghitungnya Pak,
saya langsung masukin nilai. Jadi kalau di siswa itu nulisnya setuju, checklist setuju, saya masukkan nilai 5. Kalau setuju saja, Ya, itu skala nilai 4. lingkaran ya? Iya, enggak, di angkanya juga Pak. Terus Diangkatnya juga. dimasukin ke SPSS itu bentuk angka, bukan bentuk Tidak setuju ya? Iya, Karena sudah ada akumulasinya ya. Iya. Oke, anggaplah sudah selesai. Waktu kita di bab 1 itu kita sudah jelas bahwa itu nanti yang akan kita uji ke lapangan. Sekarang kita masuk ke bab 4 ya kan? Berarti kita melihat di lapangan yang sesungguhnya, kemudian kita melakukan menyebarkan angket ya. Angketnya masih tetap 42. Iya. 42 siswa. Iya. 42 siswa. Nah, jadi persoalan kemarin karena rumusan masalah kita ada 3, maka rumus-rumus itu digunakan untuk yang 3 persoalan yang kita punya, misalnya masalah paper. Juga kan kita itu yang kita uji ya. Nah, kemarin rumusan masalahnya ada berapa? 3 ya. 1. Bagaimana kualitas cover buku di perpustakaan tersebut? Nah, bagaimana cover buku di kualitas perpustakaan tersebut? Berarti di bab 4 itu menjadi subjudul ya. Subjudulnya ini di mana? Coba lihat. Ini bab 4 kan? Yang terakhir kan? Ini penjelasan ya, prolognya ini ya. Ya, untuk pembukaannya aja Pak. Gimana dapatnya? Sebenarnya ini kalau sudah ada di bab 1 Iya. ya butuh ya, tapi Nanti pas ini mau di perbaikan full bab kan dipindahin juga Pak. ya, maksudnya kan sebenarnya kalau dia langsung ke ini langsung ke A gitu kan. Tapi kan begitu kita mau membuat rumusnya taruh di situ dulu di ininya ya. Tapi kalau ini buat prolog dulu ya. Prolog yang A mana? Coba cari yang A. Artinya menjawab rumusan masalah A ya, ini nih, stop. Di halaman ini ya, gabungan bukan ini ya. Ini karena satu ini aja kan, satu lembar saja, berarti di lembar yang 10 ya. Kalau digabung mungkin sudah berapa ya? Udah banyak Kan 200 berapa? Paling banyak berapa? 100. 100 ya. Oke, berarti 1 ini A dibuat analisis hasil kuesioner penelitian kualitas cover buku di perpustakaan SD 1 SDIT 1 Insan Robani Sumatera. apa nih? Siburuan ya. Iya, nama desanya Pak. Desanya ya. Ini kalau dijadi judul yang ini hilang. Analisis tidak usah. Nah, dalamnya ada analisis kan? Analisis sudah, hasil kuesioner tidak usah. Langsung aja. A. Kualitas cover buku di perpustakaan. Ini di perpustakaan SD ini ya. Nah ini ya. 1. Ini apa? Ini Bapak masukkan di sekalian ya di aplikasinya ya. Akhirnya jawaban itu gimana? Jawaban rumusan masalah dibuat judul. Kemarin sudah Bapak sebutkan sebenarnya. Nah, setelah menentukan populasi, apa yang sesuai dengan rumusan masalah kelompokkan menjadi 3 subjudul dan C atau remaja sesuai dengan rumusan. Oh, kemarin ya. Nah sekarang rumusan masalah. Rumusan masalah jadi judul ya, jadi subjudul. Ini waktu terakhir, nanti terakhirnya Bapak hasilkan, tinggal merubah ininya aja ya, judul. Kemudian tiga-tiganya ya, semuanya ya. Berarti yang A, ABC, rumusan masalah ABC, A, B, C, ABC, jadi subjudul. Oke ya, jadi subjudul, kemudian Pak, madu udah Pak? oh enggak ya Bu, menjadi subjudul. Ini ya, betul ya? Iya. Pada bagian ini terdapat penjelasan. Oke. Nah ini sudah di hasilnya ya. Jadi kualitas cover buku di perpustakaan ini hasilnya apa? Terakhir
sudah diuji mulai dari apa? Dari pertama skala Likert sudah dibuat ya. Kemudian apa? Langkah keduanya setelah skala Likert sudah ditentukan nih, ada jawaban setuju tidak setuju 5 1 2 4 ya, 3 2 1. 5 sangat setuju ya. 4 Setuju. setuju, 3 Setuju. tidak setuju, Ragu-ragu Pak nomor 3. ragu ya, 4 Tidak setuju. setuju, sangat tidak setuju ya, Sangat setuju. sangat tidak STS. Iya. Nah, yang cover buku gimana? Berarti kan ini kan kita menjawab rumusan masalah waktu pertama bagaimana cover buku itu, lalu kemudian kita uji ke apa melalui akad keilmuan ya. Kemudian hasilnya gimana? Boleh dijelaskan di Bapak? Ini kan sudah ada. Ini andai kan sudah ujian di atas panggung ini. Nah, terus gimana? Cover buku hasilnya? Ya kita jawab bahasanya hasilnya kan? Berapa? Yang ini Pak. Ya sudah dihitung. Sudah dihitung. Iya, yang nilai bobotnya ini kan jumlah ini nilai bobotnya, ini jumlah respondennya, terus ini nilai kuesionernya, terus dihitung dari pakai rumus min. Terus hasilnya? Dinyatakan kualitas cover buku di perpustakaan sangat bagus dilihat dari hasil jawaban responden menunjukkan bahwa terhadap 11 siswa di perpustakaan yang memberikan jawaban sangat setuju. Siswa yang menjawab setuju terdapat 20 siswa, 6 siswa perpustakaan yang menjawab ragu-ragu, dan 5 siswa di perpustakaan SD menjawab tidak setuju. Yang tidak terdapat siswa yang memberikan jawaban sangat tidak setuju. Jadi di sana nggak ada yang jawab tidak setuju. Jadi kesimpulannya kan disimpulkan terakhirnya. Iya, disimpulkan menjadi maka dilihat dari hasil perhitungan pada tabel di atas itu menunjukkan hasil yang diperoleh dari jawaban siswa di perpustakaan itu penyebaran kuesioner dan itu sangat besar. Jadi sebesar 100. Berapa? Ya, jadi berapa? Ya kan yang terakhir itu membuat kesimpulannya yang penting kan. Iya. Dari dihitung pakai apa tadi, rumus yang sudah dibuat, kemudian angka itu tetap saja kita narasikan hasilnya apa gitu kan. Kan kualitas ya. Iya. Kualitasnya bagaimana? Bagus Pak. Dianggap kualitas bagus karena Bagus. dari perhitungan itu melalui lewat angka berapa kayak gitu. Sama seperti validitas tadi ya, kalau lewat berapa 0,43 berarti dianggap valid gitu kan. Iya, Kalau kualitas ini cover buku di perpustakaan sudah sangat bagus, dikategorikan tinggi karena sudah berada pada interval 3,40 sampai 4,20. itu dapatnya berapa? Ini kan intervalnya 3,40 sampai 4, Karena tabelnya tadi 0,433. 0,433 Jadi ini kan lebih besar. ya. Iya. Itu berapa? Ini 3,40 sampai 4,20. 3,40 yang mana? Ini Oh, ini rankingnya. Iya, semuanya sampai. Dapatnya berapa? Kan dapatnya berapa? ini tadi dapatnya Berapa? 3,33. Coba lihat. Berarti di tengah-tengah ini ya? Iya. 3,33 berarti nomor 1 katakanlah dianggap rumusan masalah 1 kita jawab kualitasnya bagus gitu ya, berdasarkan dari dapat dari jawaban dari apa angket yang kita kirim. Oke, 1. Yang kedua, masalah 2, rumusan A sudah terjawab ya. Sudah terjawab dengan kesimpulan kualitas cover baik ya. Oke. Terus yang kedua, nanti mungkin banyak kan file-file selain dari ujian pertama, cover buku berapa apa saja yang diuji di sini? Yang A itu
Ada Pak, susu Apa? pertanyaannya ada dimasukin di sini. Enggak, tadi kan baru cover bukunya, terus mana yang A tadi? Belum, nanti ini uji apa itu? Ya, A tadi mana? Ini Pak, semua A. Ya. Ini uji apa deh? Sama Pak, dari pertanyaan-pertanyaan di angketnya Pak. Ini yang B. Simpulan, biasanya ada simpulan terakhir. A ujung di A mana? Yang dari kesemuanya itu ya. Sebelum B. Iya ini Pak. Itu apa nih? Kesimpulan keseluruhan. Ini tadi ya, tetap ya. Yang 43 sampai berapa ini? Hasil keseluruhan apa? Dengan demikian, berdasarkan data-data yang didapatkan dari hasil penelitian, Binatang ini menyimpulkan bahwa kualitas cover buku di perpustakaan tersebut itu didasarkan atas kemenarikan dan bagusnya segi warna cover buku yang sangat menarik untuk dilihat. Jadi cover buku ada warna, dari itu juga diuji semua tadi ya? Iya Pak. Nah, diuji semua, kemudian ada apa? Ada apa? Diuji semua berarti kumpulan dari semua yang terkait dengan cover tadi kan, ada warna, ada apa? Hasilnya berapa tadi? Di tengah interval itu ya? Iya. Nah, satu ya, katakanlah yang A sudah selesai ya. Terus yang B apa? Minat baca Pak. Apa judulnya? Ini disebut apa? Analisis hasil kuesioner penelitian minat baca siswa di perpustakaan SDIT Insan Robani Sibuluan. Analisisnya dibuat apa? Coba analisisnya. Karena judul kan, nggak usah dibuat. Karena memang analisis di dalam semuanya masih judul. Apa tuh? Kuesioner luar, kemudian apa? Itu apa? Penelitian. Penelitian buang penelitian. Jadi Itu ya minat baca aja, buang boleh. Minat baca kan judul ya, minat baca. Bahkan itu kalau dijadikan jurnal sudah bisa satu jurnal. Kalau buku kan nanti buku tiga-tiganya mana ya, ini minat. Berarti ini minat apa? minat baca. Minat bacanya ya. Nah, kita uji minat baca juga sama seperti tadi ya. Sama. Berapa angket yang dibuat, kemudian setelah selesai menjawab dihitung rata-ratanya, baru setelah dihitung rata-rata selesai dibuat kesimpulan. Karena yang dihitung di SPSS gimana? Semuanya Pak, untuk yang uji validitas juga dipakai SPSS. Dari awal sudah ya? Dari awal sudah. Oke, apa jadi yang terakhir untuk ini berapa dapatnya? Kita sudah, karena sudah tahu metodenya dari awal seperti itu, yang lainnya juga kan sama kan? Tinggal yang ini apa? Yang kualitas baca gimana? Berapa dapatnya? Kualitas baca, minat baca ya? Ada berapa itu yang diuji? Lihat tabel-tabelnya aja. Coba sebut apa saja? Yang diuji satu, mulai dari B, ini B ya? Iya. Satu apa ya dia ini? Saya maksimal membaca buku di Bukan, judulnya apa? Judulnya? Ya ini. Ini menguji apa? Ini pertanyaan angketnya. Oh, satu ya. Senang atau tidak senang ya? Oke, dua. Saya meluangkan waktu untuk Waktu ya. Waktu untuk baca, kita uji juga itu kan. Dengan hasilnya sudah diuraikan ya. Terakhir apakah gabungan dari ini ya? Gabungan misalnya tadi kan waktu, terus satu dua waktu ya, satunya apa? Pertama waktu ya. Ini apa? Senang tidak ya? Senang tidak hasilnya apa? Di tengah rentang itu juga. Hasilnya apa? sama. Senang. Iya, semuanya valid. Memang udah valid Oke, makanya. valid ya. Terus hanya jumlahnya yang berbeda-beda kali ya. Iya. Jadi ketika dihitung, ya kan artinya tidak sama dengan yang kalau tentang sama tidak sama dengan yang cover juga tadi kan beda kan hasilnya. Berapa hasilnya? Ini 3,97. Kalau tadi? 3,88. Ya, artinya tapi masih di bawah rentang itu ya. Oke, valid tapi dengan nilai ini ya. Terus, nah yang jadi pertanyaan Bapak, apakah misalnya ini minat, bukan minat, apa tadi? Waktu ya, waktu dengan ini apa tadi? Senang ya, senang tidak senang.
Oke, sudah valid. Terus waktu. Nah, yang terakhir, yang kesimpulan terakhirnya di mana? Oke, ini waktu ya. Terus lagi. Sudah itu? Ini apa? Yang ditambah-tambah saja? Ilmu ya. Ilmu apa tidak? Juga menambah ya. Kalau kita mau buat kesimpulan pasti nambah gitu karena sudah ini ya. Banyak yang jawab Setuju. setuju. Ya, terus itu motivasinya ya, motivasi juga. Oke, selesai. Ada waktu, ada motivasi, ada apa namanya, setuju, menarik ya. Nah, terus dari semua itu kan berarti disimpulkan kan? Apa gimana cara nyimpulkannya? Apakah jumlah 3,6 ini digabung atau tidak? Nah, itu yang perlu ditekan. Artinya itu masih terpisah satu-satu, tapi dalam kelompok kita ingin menguji minat baca. Nah, itu kan? Nah, lalu kemudian ya terus sudah selesai dari situ, baru tinggal kesimpulan akhirnya. Kesimpulan akhir sebenarnya gimana cara menyimpulkan akhir? Enggak di belakang, kan satu adu dulu. Nanti begini ya, A kita simpulkan. A itu kan ada, tadi sudah ada cover buku ya. Cover buku ada A, B, C, D. B, minat ya. Minat itu tadi ada tertarik, ada waktu, ada apa kan. Jadi semuanya di tengah rentang semua kan. Nah, lalu di ujung B itu dia ada simpulan keseluruhan dari 1, 2, 3 menunjukkan bahwa semuanya ada minat karena dari ini ditambah berarti, iya kan? Ditambah dibagi 5 kalau dia ada 5. Nah, itu mungkin yang belum ada ya. Artinya hanya untuk menyimpulkan saja, untuk menyimpulkan karena nanti terakhir bagaimana Anda menyimpulkan bahwa itu buku itu valid? Karena jadi pertanyaannya jawabannya karena Pak saya sudah uji, dia minatnya sudah termasuk minat gitu kan, terus waktunya juga masuk, kemudian nah jadi ketiganya dihitung juga kan 3,4 di tengah rentang akhirnya minat juga kan. Jadi ada tabel kecil atau kalau tidak pakai tabel pakai narasi saja. Misalnya begini ya, simpulan akhirnya itu paragraf terakhir ya, dari apa? Dari 6 pertanyaan itu ya, yang dihitung tadi waktu. Nah, iya kan? Dari 10 itu ya kita ini kan yang minat nilainya 3,4, terus waktu 3, ini dirubahkan masih 0,34, masih valid, masih ini juga kan kita rentang artinya setuju. Nah, itu sebenarnya yang penting ya. Pada akhirnya walaupun itu angka masih saja kita mau menyampaikan bagaimana benar-benar buku ini valid di sana kan. Baru nanti penutup terakhirnya ABC hanya bukunya valid, covernya ya, B-nya minat, C-nya apa yang terakhir? Pengaruhnya berpengaruh. Nah, dari ketiga itu nah ini apa? Kesimpulan akhir gimana sih kalau Bapak tanya kesimpulan akhir? Kesimpulannya di bab 5. Iya, enggak apa-apa, tapi kita kan sudah membuat ini apa prediksi. Kesimpulannya dari judul ini. Ini maunya apa nih? Judulnya? Pengaruh kualitas cover. Nah, berpengaruh atau tidak? Gitu kan begitu sebenarnya. Nah, nanti kan pengaruh tidak, itu tetap saja kan kita mainnya pakai angka kan. Nah, dari ketiga itu A, B, C, misalnya 3,5 ini berpengaruh lah. Berarti itu yang di bab apa yang ketiganya ya. Nah, coba kita lihat uji yang ketiganya seperti apa. Kan pengaruh. Itu malah yang jadi apa? Yang jadi gongnya di situ. Karena judulnya kan pengaruh ya. Nah, hitungnya apakah masih sama dengan A? Satu melihat covernya, B melihat minatnya. Beda. Nah, beda kan? Oke. Sama sih, cuman ada uji regresi linear sederhananya. Nah, itu karena itu yang kita gongnya di sini kan. Iya.
Tapi ini kan apa nanti sangkutan 1 2 juga berpengaruh juga di sini ya? Apa terpisah? Terpisah? Bersangkutan kan Bersangkutan. bersangkutan fungsinya. Iya, nggak mau menghitungnya. Mau menghitungnya? Coba, pertama pakai apa deh? 1, ini kita mau uji pengaruh ya. Oke, uji pengaruh gimana? Ini pakai rumusnya Y sama dengan A tambah BX. Ya, Y sama dengan A itu yaitu 22,535. 22,35 dapat dari mana? Ini konstan. Hmm. Kalau B-nya itu yang ini Pak 0,41 0,41 dapat dari mana? 81 ini. Dapat dari mana? Kata ibu. Nah, cover buku berarti yang ya, berarti ada kaitan juga. Hmm. Terus akhirnya itu yang dipertahankan kita di ujian nanti ya. Harus di Jadi di sini dijelaskan minat baca meningkat sebesar 0,481 dari 81 kali dengan mengumpulkan skor buku memiliki pengaruh positif dalam meningkatkan minat baca siswa di perpustakaan SD IT Insan Perdana. Jadi kesimpulannya saling berpengaruh Pak. pengaruh ya. Tapi kita buktikan dengan data yang ini ya, data yang tadi yang 1 per 1. Sebenarnya keputusan terakhir kan misalnya itu Pak berpengaruh. Tapi kalau mau nyampe pengaruh itu yang kita mau buktikan Pak berpengaruh karena 1 mulai dari cover buku, dari beberapa pertanyaan dihitung dengan angket nilainya sekian dan itu dianggap misalnya berkualitas. Minat bacanya dari beberapa ini nilai sekian dianggap minatnya besar misalkan, sehingga saya dihitung di berpengaruh pakai rumus A misalnya antara minat baca dengan covernya hasilnya sekian, kalau itu dianggap sebagai berpengaruh. Nah sebenarnya gitu ya, karena ini apa menyampaikannya. Jadi seolah-olah Ani itu menyampaikan ke penguji itu ya atau pengajar ya memberikan, nah kita mau tapi dengan data kan, ini Pak hasilnya saya lapangan sudah seperti ini, bahkan ceritakan di kan itu di paksa kalau ini ya sudah semua sampai hasil itu. Cuman yang perlu ini kan tadi jalannya sebenarnya kan, dalam dapatkan itu seperti apa? Bisa aja kita membuat keputusan Pak berpengaruh Pak. Ya berpengaruh, gimana caranya bisa berpengaruh itu? Nah, itu kan kita punya tadi ada dari populasi 800-an, dari baru jadi sampelnya 40, kemudian tabelnya separuhnya dari situ, kemudian diuji dengan skala Likert, kemudian diuji lagi dengan rata-ratanya ya, kemudian bahkan terakhir diuji pakai rumus apa? Ada uji regresi, uji normalitas, Iya. uji Itu masih pakai SPSS juga? Enggak? iya pakai SPSS semua Pak. Ya, kadang-kadang orang masukkan di program itu hasilnya sekian, kita tidak bisa menjelaskan yang sebenarnya pada akhirnya sebenarnya narasinya juga, apalagi nanti di kesimpulan itu kan nanti bisa mendapatkan pengaruh itu alasannya A gitu ya, alasannya itu. Oke, kalau dari segi ini sih sebenarnya sudah ini ya sudah lumayan lah ini ya. Tinggal nanti bertahan di ujian itu nanti seperti apa ya. Oke, ini ya berarti tiga ini Bapak anggap sudah bab 4 sudah kita bolak-balik tadi ya di ini apa. Mudah-mudahan nanti ini bisa mempertanggungjawabkan kalau bahasanya di ini sebagai anggap nanti tinggal 1 kali lagi dari Bapak ya. Kapan cetak ini bab 4 ya? Iya, bab 5 dulu ya. Ini rumusan C jadi ABC sudah jadi subjudul ya. Rumusan A sudah